Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, bagaimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kembali lagi dengan saya, Sofiatun Naimah, dengan NIM D91219152 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang jujur dan menepati janji. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar. KD 1.5 meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. KD 2.5 menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.5 memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.5 menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian jujur dan menepati janji. Kedua, menunjukkan dalil tentang jujur dan menepati janji. Ketiga, menyebutkan contoh perilaku jujur dan menepati janji. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat jujur dan menepati janji. Oke, kita akan masuk pada materi. Nah, perilaku jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Dan sebaliknya, jika kebohongan dan ingkar janji akan membuat hidup sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Betul tidak? Nah, iya betul. Sifat jujur dan menepati janji itu merupakan perbuatan terpuji dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan sehari-hari. Seseorang yang jujur dan menepati janji akan memiliki banyak teman, mudah bergaul, dan mudah dipercaya oleh orang banyak. Kepercayaan dari orang lain itu merupakan modal utama untuk hidup bahagia. Dan sebaliknya, jika kebohongan dan ingkar janji itu merupakan perbuatan yang tercela dan harus dihindari. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu atau diingkari janjinya. Begitupun dengan kalian, tidak mau kan ya kalau ditipu atau diingkari janjinya? Bagaimana perasaan kalian kalau ditipu? Pasti sakit hati ya. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh orang lain ketika ditipu. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk selalu berkata jujur dan menepati janji. Sesungguhnya Allah akan membalas perbuatan baik dan buruk dengan seadil-adilnya. Jadi, segala amal perbuatan selama hidup di dunia, baik perbuatan terpuji maupun tercela, akan mendapat balasannya di akhirat kelak.
Kalian tahu tidak kalau orang yang berkata dusta dan ingkar janji itu merupakan tanda-tanda orang munafik. Nah, seperti pada hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadaba. Jika berbicara, dia berdusta, yaitu tidak ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Tanda yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, ia mengingkari. Nah, sebagai orang muslim, kita harus berhati-hati dalam berbuat janji. Karena janji sama dengan hutang, dan hutang harus dibayar. Ya, dalam Islam mengajarkan kalau kita mau berjanji pada seseorang, ucapkanlah insya Allah atau jika Allah menghendaki. Oke, ciri yang ketiga yaitu wa idza tumina khona, dan jika diberi amanah ia mengkhianati. Misalnya nih, kalian disuruh orang tua untuk bayar listrik. Nah, tetapi uangnya malah kalian buat jajan, berarti itu termasuk mengkhianati kepercayaan orang tua. Kalian sudah diberi amanah untuk membayar listrik, tapi kalian mengkhianati uangnya dibayar untuk beli jajan. Ya, hadis tersebut merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, kembali ke topik. Materi yang pertama yaitu jujur. Jujur dalam bahasa yaitu asidku atau sidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Nah, secara istilah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan dusta. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Nah, seseorang dapat disebut jujur itu apabila terdapat kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan atau sesuai dengan kenyataan. Nah, kita harus membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur, karena dengan kejujuran akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberikan kepercayaannya. Nah, kebalikan dari jujur yaitu dusta. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya kepada kita. Karena apa? Karena kepercayaan itu lahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Nah, kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang, karena kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Dari kejujuran juga akan mempermudah untuk mendapatkan rezeki. Misalnya nih, ada seorang pimpinan perusahaan yang jujur. Nah, ia akan mudah dipercaya oleh karyawan atau mitra bisnis yang lain. Tentu hal ini akan membuat perusahaannya semakin maju dan berkembang. Nah, apakah kalian sudah menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sifat jujur harus dibiasakan sejak dini dan diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Karena kalian ini akan menjadi pimpinan di masa yang akan datang.
Seorang pimpinan harus berakhlak mulia dan memiliki sifat jujur supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata jujur sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ayat tersebut sudah jelas memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar, mengucapkan perkataan yang jujur. Kemudian, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah, jika kalian berbicara kepada orang lain, itu harus sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua, mengembalikan fasilitas sekolah yang telah dipinjam. Misalnya nih, kalian pinjam buku di perpus. Nah, kalian harus jujur, kalian harus mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan. Yang ketiga, tidak mencontek saat ujian. Yang keempat, jujur ketika berdagang dalam menakar timbangan. Manfaat dari perilaku jujur yang pertama, mendapat ridho dari Allah SWT. Yang kedua, menimbulkan sikap positif. Ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, membawa perdamaian antar sesama. Oke, materi yang kedua yaitu menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang yang beriman. Nah, kalian jangan mudah untuk mengucapkan janji, karena janji sama dengan hutang, dan hutang harus dibayar atau ditepati. Jika kalian tidak menepati janji tersebut, akan berdosa. Dalam Islam, kita diajarkan kalau berjanji, ucapkanlah insya Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha yang hasilnya ada di takdir Allah SWT. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Jika kita selalu menepati janji, akan mudah dipercaya oleh orang lain. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka.
bagi mereka azab yang pedih. Jadi sudah jelas diterangkan bahwa orang yang mengingkari janji di akhirat kelak itu akan mendapat azab yang pedih, dan Allah tidak mau melihat mereka dan juga tidak akan mendapat pahala. Contoh perilaku menepati janji. Yang pertama, berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Jadi, apa yang kalian katakan itu kalian harus menepatinya. Yang kedua, berusaha menepati janji-janji terhadap sesama anggota masyarakat yang lain. Jadi kalau mau berbuat janji itu harus ditepati. Dan yang ketiga, tidak membolos sekolah karena sudah berjanji terhadap orang tua bahwa akan ke sekolah. Manfaat dari menepati janji, yang pertama, tidak dimintai pertanggungjawaban baik di akhirat maupun di dunia. Yang kedua, lebih dihargai oleh orang sekitar. Ketiga, hidup menjadi tenang dan tentram. Yang keempat, prioritas. Sekian pembelajaran pada materi jujur dan menepati janji. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.